Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita buka pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan hari ini izinkan Ustazah memperkenalkan diri. Nama Ustazah adalah Ustazah IPA Anak Andayani. Selama di kelas 6 ini, insya Allah Ustazah akan menemani kalian belajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Materinya adalah kondisi geografis sosial dan budaya negara di Asia Tenggara. Oke anak-anak, sebelum kita mengamati peta kawasan Asia Tenggara, Ustazah mau bertanya kepada kalian semua. Siapa di antara kalian yang ingin berkeliling dunia? Alhamdulillah. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke anak-anak, tapi kali ini kita akan juga berkeliling dunia, tetapi di negara tetangga, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Di situ ada Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Timor Leste. Letak dan batas Asia Tenggara. Letak geografis kawasan Asia Tenggara. Letak Asia Tenggara secara astronomi yaitu terletak pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Asia Tenggara secara geografis berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas-batas kawasan Asia Tenggara, sebelah utara berbatasan dengan negara Cina, sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis, sosial, dan budaya negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis adalah kondisi suatu kawasan jika dilihat di permukaan bumi sebenarnya atau ditinjau dari kawasan sekitar. Kondisi geografis suatu negara sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya suatu negara. Mengapa demikian? Contohnya adalah negara Singapura. Letak negara Singapura sangat strategis, yaitu terletak pada jalur persilangan pelayaran internasional, sehingga Singapura memiliki berbagai macam etnis seperti Melayu, Tionghoa, India, dan lain-lain. Selain itu, Singapura merupakan negara yang sedikit sekali sumber daya alamnya, sehingga masyarakatnya lebih banyak melakukan kegiatan industri. Oke anak-anak, mari kita mulai pembahasan kita tentang kondisi geografis sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kita mulai dari negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Indonesia dikenal dengan julukan Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga terlihat kehijauan, seperti batu zamrud yang terletak di garis khatulistiwa. Penduduk Indonesia berjumlah 270 juta sekian. Agama yang dianut adalah agama Islam yang terbesar, kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Indonesia dan ada bahasa daerah. Etnis atau suku yang ada di sana adalah Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Yang kedua adalah negara Singapura. Nama Singapura sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Singapura yang artinya negara para singa, atau negara ini diberi julukan yaitu negara seribu larangan. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, sekitar 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Letak Singapura sangat strategis. Singapura terletak pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Jumlah penduduk di sana sekitar 5 juta sekian. Suku atau etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Agama yang dianut Buddha yang terbesar, Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India. Negara yang ketiga adalah negara Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Malaysia dijuluki sebagai negara jiran, artinya adalah negara tetangga yang berdekatan. Jarak Malaysia paling dekat dengan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainnya. Jumlah penduduk di Malaysia sekitar 29 juta sekian. Agama yang dianut, agama Islam terbesar, Tionghoa, Melayu, India. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, India, dan Mandarin. Suku atau etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Negara Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah Barat dan Timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Negara Brunei adalah salah satu negara terkaya di dunia karena negara tersebut termasuk penghasil gas dan minyak bumi. Jumlah penduduknya adalah sekitar 436.620 jiwa pada tahun 2016. Suku atau etnis Melayu, Tionghoa, suku Dayak. Agama yang dianut agama Islam terbesar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Mandarin, dan Inggris. Negara Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, barisan Pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan Pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Vietnam merupakan negara yang dijuluki negara naga biru, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. 4 negara itu disebut demikian karena industrinya berkembang dengan cepat dan kondisi ekonominya meningkat pada tahun 1960 sampai 1990-an. Jumlah penduduknya sekitar 92 juta sekian. Etnis atau suku yaitu etnis Kin, agama yang dianut adalah agama Buddha, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Negara Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan negara ini juga dilalui oleh Das Mekong atau daerah aliran Sungai Mekong sampai sekarang. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Kamboja juga sering disebut Kampuchea. Negara ini juga dijuluki neraka di bumi karena pernah mengalami sejarah mengerikan di masa lalu. Jumlah penduduk di sana adalah 15 juta sekian. Suku atau etnis Vietnam dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer, agama yang dianut adalah agama Buddha. Negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Nama Laos memiliki julukan negara seribu gajah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, bahasa Prancis, Inggris, Thai. Jumlah penduduknya adalah 6 juta sekian pada tahun 2013.
Suku atau etnis adalah suku Lao. Agama yang digunakan adalah agama Buddha. Negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Filipina dijuluki lumbung padi ASEAN karena menjadi penghasil padi terbaik di Asia Tenggara. Jumlah penduduk di Filipina adalah 102.624.209 jiwa pada tahun 2016. Suku atau etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilogo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Agama yang dianut adalah agama Katolik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog, bahasa Inggris. Negara Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan, Yoma, yang diliputi hutan-hutan lebat. Julukan negara Myanmar adalah Negeri Pagoda Emas. Jumlah penduduknya adalah 55.167.330 jiwa tahun 2013. Suku atau etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Agama yang dianut adalah agama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Negara Thailand. Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Jumlah penduduknya adalah 67.448.120 jiwa pada tahun 2013. Suku atau etnis yaitu suku Tai. Agama yang dianut adalah agama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tai. Negara Timor Leste. Republik Demokratik Timor Leste, juga disebut Timor Loro'e, yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Keadaan alam sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Timor Leste juga memiliki daerah perbukitan. Daerah ini ditumbuhi semak dan pohon eukaliptus. Jumlah penduduknya adalah 885.000 jiwa. Terdapat sekitar 15 kelompok suku bangsa di negara ini, termasuk Indonesia dan Cina. Agamanya adalah agama Katolik, bahasa Tetun Portugis. Oke anak-anak, itu tadi adalah 11 negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografi, sosial, dan budaya negara-negara di Asia Tenggara terdapat juga di buku Bupena tema 1. Kamu juga bisa membaca di buku Bupena tema 1 itu dalam halaman 7-9. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup majelis kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.